Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Eri Purwanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi Teknik Otomotif LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 12 TKR 2 di SMK Negeri Widang Kabupaten Tuban dengan materi melaksanakan pemeriksaan dan perbaikan pada transmisi manual. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat di masa depan. Amin. Amin. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, doa mulai. Ada yang nggak masuk? Tidak ada ya? Iya. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Anak-anak, coba perhatikan ke depan di tayangan PowerPoint. Sudah dilihat semuanya? Nah, coba apakah ini yang di depan ini? Transmisi. Transmisi ya. Masih ingat ya? Masih. Coba ada yang bisa membantu saya untuk menyebutkan fungsi transmisi itu apa, Pak? Coba yang bisa katakan. Saya, Pak. Silakan, sebentar. Transmisi berfungsi untuk mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan beban dan kondisi jalan. Bagus sekali, jawaban yang bagus. Mungkin ada jawaban lain? Ya, Pak. Silakan. Merubah momen sesuai dengan beban dan kondisi jalan, Pak. Lalu momen sesuai beban dan kondisi jalan. Jawaban yang bagus. Ya. Berikan tepuk tangan untuk Mas Bambang. Mungkin ada jawaban lain? Silakan. Ya, Pak. Silakan. Meneruskan tenaga dari kopling ke poros propeller, Pak. Meneruskan tenaga Kopling ke poros propeller. ya, jawaban yang bagus juga. Ada jawaban lain? Saya, Pak, Silakan. agar kendaraan bisa maju dan mundur, Pak. Agar kendaraan bisa Maju dan mundur. maju dan Mundur. karena kalau nggak bisa mundur kan lucu nanti ya. Mobil nggak bisa mundur nanti akan repot ya. Iya. Bagus, bagus. Berikan tepuk tangan jawaban yang bagus. Oke. Nah, sistem transmisi ini kan terdiri dari berbagai macam komponen ya. Ya. Coba ada yang bisa bantu Bapak untuk
menyebutkan apa saja kira-kira komponen dari sistem transmisi yang bisa angkat tangan. Saya Pak. Silakan. Poros input dan output Pak. Poros Input dan poros input dan poros output. Kemudian ada lagi. Siapa? Silakan. Poros lawan. Poros Poros lawan. poros lawan atau bahasa Inggrisnya counter substitution. Mungkin ada lagi? Silakan, Mas Cahyo. Roda gigi dan rangkaian sinkronis, Pak. Roda gigi dan Rangkaian sinkronis. Ya, jawaban yang tepat sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu melakukan pembongkaran transmisi manual sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Jadi nanti hari ini kita akan melakukan pembongkaran pada unit transmisi manual. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu melakukan pemeriksaan keausan pada komponen yang ada di dalam transmisi manual sesuai SOP. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melakukan perbaikan kerusakan pada transmisi manual sesuai SOP. Kenapa kita kok harus belajar tentang perbaikan sistem transmisi manual? Saya tahu kenapa kita harus belajar tentang transmisi manual? Tahu ya? tahu Pak. Kenapa kita harus mempelajari tentang sistem transmisi manual? Supaya kalian nanti punya bekal, punya ilmu tentang bagaimana melakukan pembongkaran, pemeriksaan dan penggantian ketika nanti sampai misalkan memiliki mobil Raja Mini. Amin ya Pak. Amin. Jadi kalau terjadi masalah di transmisi sampai bisa memperbaiki sendiri, atau nanti kalau sampai bekerja buka bengkel atau punya bengkel sendiri. Kalau ada trouble yang terkait dengan sistem transmisi, sampai bisa menangani dan memperbaiki sendiri. Kan nggak lucu juga PKL, tapi kalau memperbaiki dibawa ke bengkel, kan harus bisa memperbaiki sendiri. Tadi pagi bapak itu rencananya berangkat itu mau bawa mobil, tapi nggak jadi karena ada terjadi kendala atau masalah di mobilnya. Kendalanya seperti apa? Kendalanya silakan perhatikan ke tayangan di depan. Coba diamati video di depan ya. Ini yang terjadi pada mobil bapak pagi tadi sehingga tidak bisa dibawa berangkat ke sekolah. Ya, jadi seperti itu permasalahan yang terjadi. Ya, ketika mobil mesin posisi mati, tuas transmisi itu bisa dipindahkan, ya, bisa digeser dengan kaca. Tetapi ketika mesin hidup mau masuk ke gigi satu itu berat, bisa dipaksa tapi timbul suara, ya, timbul suara berisik, timbul suara tidak normal. Dari kejadian ini, kira-kira apakah yang terjadi pada unit mobil ini? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Silakan, Mas Husni. transmisi mengalami kerusakan. Transmisi mengalami Kerusakan. karena terjadi
susah dimasukkan dan dipaksa itu timbul kerusakan. Ada lagi yang bisa membantu menjawab? Ya, silakan lagi. Komponen transmisi yang bermasalah. Ada komponen transmisi yang bermasalah. Ya. Jawaban yang bagus ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Mungkin giginya lemah, Pak. Giginya? Lemah. Giginya lemah, bisa jadi. Ya. Ada lagi? Silakan, Mas Turkayo. Ada komponen yang harus. Ada komponennya? Harus. Ada komponennya? Ya. Jawaban yang bagus ya. Berikan tepuk tangan kita semua. Sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk membangkitkan semangat, ya. Kalau saya bilang semangat lagi, dijawab seperti biasa ya. Ya. Membangkitkan semangat kita pada kesempatan pagi hari ini. Semangat pagi. Luar biasa. Baik anak-anak ya. Jadi untuk menjawab permasalahan yang ada, yang sudah Bapak saksikan tadi ya. Jadi transmisi itu sulit masuk kalau dipaksa, ada bunyi berisik, ada bunyi kasar. Maka kita harus mencari tahu, memastikan penyebabnya apa ya. Untuk itu sekarang kita akan melaksanakan praktikum pembongkaran transmisi. Jadi kita ukur, kita amati, kita periksa apa saja komponen yang mengalami kerusakan dan keausan yang perlu diperbaiki atau diganti. Silakan ya nanti membentuk kelompok ya, kemudian praktikum di dalam kelompok. Nanti Bapak akan bagikan KPD yang harus diisi ketika sampai melakukan praktikum ya. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak bagi di grup WA. Ya, Pak. Begitu Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Untuk kelompok 1 nanti akan diketuai oleh Mas Nana. Kelompok 2 Mas Rohman. Kelompok 3 Mas Cahyo. Kelompok 4 nanti akan diketuai oleh Mas Fahmi. Ya. Wes dan kelompoknya sudah jelas? Silakan menuju ke unit transmisinya masing-masing. Ya, Pak.
Yang sudah selesai bisa cuci tangan dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah selesai semua ya? Baik, jadi sudah selesai melakukan praktikum setiap kelompok. Nah, sekarang silakan untuk masing-masing perwakilan atau ketua kelompok disiapkan untuk presentasi di depan kelas. Mungkin dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama pemeriksaan komponen porous input dan dir atau input dan dir. A. Hasil pemeriksaan secara visual. Kami periksa tadi masih normal dan masih layak pakai. Dari ukurannya sudah 5,8 mm. Kesimpulan tidak ada kausan atau kesalahan. Terima kasih. Ya, itu tadi hasil pemeriksaan dan temuan dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau mau menanggapi, silakan. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Ya. Kalau nggak ada, nah, dari kelompok 1 tadi kenapa tidak ada ring sinkromes yang diganti? Karena celah antara sinkronis dengan ujung alur roda gigi yaitu masih standar atau di bawah 0,8. Masih standar. Standar. Gimana? Cukup? Dari kelompok 1? Cukup. Cukup. Ya. Berikan tepuk tangan kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kamu ngantor ya. Semangat pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Ya. Baik, sekarang dilanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatur nomor 2 introspeksi tentang diagnosis kerusakan transmisi. 1. Pemeriksaan komponen porous input dan dir. Maksud pemeriksaan visual masih bagus dan aman, masih dapat dipakai. Kesimpulannya kondisi porous input masih standar. Nomor 2. Pemeriksaan porous output dari dan dir. Nomor 5. Pemeriksaan celah ring sinkromes dan roda gigi. Ring sinkromes roda gigi 1 0,5. Ring sinkromes roda gigi 2 0,7. Ring sinkromes roda gigi 3 0,6. Ring sinkromes roda gigi 4 0,8. Kesimpulannya, celah ring sinkromes roda gigi 1 dan 2 dan 3 out harus diganti dan ring sinkromes roda gigi 4 masih bagus. Ya. Itu tadi hasil yang didapat oleh praktikum yang dilakukan oleh kelompok 2. Mungkin ada yang mau menanggapi dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Kenapa ring sinkronis roda gigi 1, 2, dan 3 harus diganti? Karena tidak sesuai dengan prosedur atau standar pabrik. Gimana Mas? Jelas. Kenapa ring sinkronis 1, 2, 3 dan harus diganti? Karena ukurannya Bisa tidak halus di bawah standar. standar. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, Cukup ya? Ya. Berikan tepuk tangan untuk Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Nomor 1, pemeriksaan komponen porous input dan dir, input set dan
GIR. 1. Hasil pemeriksaan secara visual. Nomor 5. Pemeriksaan celah ring sinkronis dengan roda gigi. Hasil pemeriksaan A. Ring sinkronis roda gigi nomor 1 0,10. B. Sinkronis roda gigi nomor 2 0,50. C. Sinkronis roda gigi nomor 3 0,5. D. Sinkronis roda gigi nomor 4 0,5. Kesimpulan, ring sinkronis nomor 4 harus diganti. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, itu tadi hasil pemeriksaan yang dilakukan pada transmisi yang dilakukan oleh kelompok 3. Apa kesimpulannya tadi? Ring sinkronis nomor 4 harus diganti. Ring sinkronis nomor 4 harus diganti karena aus itu apa? Yang menandakan aus. Ditekan Tidak bisa. Ya. Celahnya berapa? Celah 0,5. 0,5 itu standar tidak? Ya, kalau saudara. Tidak ya? Ya. Standarnya berapa? Ya, terus di atasnya 0,8. Karena dia sudah di bawah standar, celahnya terlalu mepet, maka harus apa? Perbaikan dilakukan apa? Gantian. Ring sinkronis harus diganti yang Baru. ya. Oke, berikan tepuk tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kelompok terakhir. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, pemeriksaan komponen poros input dan gear atau input shaft dan gear. A. Hasil pemeriksaan secara visual masih bagus dan aman. Kesimpulan, kondisi poros input masih bisa digunakan dan masih layak pakai. Nomor 5, pemeriksaan celah ring sinkronis dengan roda gigi. Hasil pemeriksaan ring sinkronis roda gigi 1 0,5 mm. Ring sinkronis roda gigi 2 1 mm. Ring sinkronis roda gigi 3 0,8 mm. Ring sinkronis roda gigi 4 0,5 mm. Kesimpulan, ring sinkronis roda gigi 1 dan 4 mengalami keharusan dan harus diganti yang baru. Ring sinkronis roda gigi 2 dan 3 masih bagus dan layak digunakan. Sudah, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan bertanya. Pada pemeriksaan nomor 2 yaitu pemeriksaan poros input. Kenapa poros input tidak diganti? Coba diulangi lagi, Mas. Pada pemeriksaan yang kedua yaitu kan pemeriksaan poros input. Itu kenapa poros input tidak diganti? Karena masih bagus dan masih bisa digunakan. Masih layak digunakan. Gimana? Ya. Ya, itu tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Betul ya? Betul. Ya, silakan teman-teman untuk ya, silakan jadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita semua telah melaksanakan praktikum, kemudian melakukan pengumpulan dan mempresentasikan masing-masing kelompok di depan kelas. Nah, setelah sampai melakukan pembongkaran, pemeriksaan dan pengukuran pada transmisi, kira-kira apa masalah yang menjadi penyebab pada tayangan video tadi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan, Mas Farid. Ring sinkronisnya Ya, betul sekali, tangan. Ini salah satu ya penyebab kenapa roda gigi sulit masuk. Persneling ya, ruas persneling sulit untuk dioper ya, sulit masuk.
bisa tapi dipaksa dan timbul suara keras ya, kerak. Itu karena ring sinkronis mengalami kehausan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya? Ya Pak, silakan Mas Mawi. Pak, kenapa ring sinkronis yang menyebabkan bunyi kasar saat masuk gigi? Ya. Tadi jawaban dari Mas Farid adalah karena ring sinkronisnya haus. Kenapa bisa menyebabkan bunyi kasar? Karena ring sinkronis pada unit sinkronis di transmisi itu fungsinya adalah dia sebagai komponen yang tugasnya adalah untuk mengerem roda gigi banding, roda gigi yang mau dimasukkan. So, kita pindah gigi, maka hasil akan bergeser. Nanti hasil bergeser, nah di bagian bawah hasil itu ada namanya shifting gate atau bahasa bengganya buku macan. Shifting gate atau buku macan itu nanti akan mendorong sebelum gigi masuk akan mendorong ring sinkronis, mendorong ke arah roda gigi yang mau dimasukkan. Nah, ring sinkronis ini akan melakukan pengereman. Nah, sehingga apa? Sehingga antara putaran hub slip dan paksa dengan roda gigi yang mau kita masukkan ini nanti akan disamakan. Ring sinkronis itu mengerem, kemudian menyamakan putaran antara putaran roda gigi dengan putaran klats dan hub slip. Setelah sama baru gigi bisa masuk dengan halus. Nah, kalau ring sinkronisnya halus, itu ring sinkronis tidak bisa melakukan pengereman. Seperti tadi saya melakukan pemeriksaan waktu bongkar transmisi. Kalau dia nggak bisa keren, pasti dia sudah halus. Setelahnya pasti di bawah 0,8 bawah standar ya. Jadi dia nggak bisa keren, nggak bisa nyamakan putaran. Karena putarannya belum sama tapi mau dimasukkan kan sulit masuk. Karena putarannya berbeda. Kalau dipaksa bisa, tapi karena putarannya berbeda, maka akan menimbulkan benturan yang mengakibatkan suara kasar ya. Itu bahasa Wawin ya. Ya. Cukup jelas? Jelas. Ya. Saya kira itu ya. Nah, kita sudah memasuki ke penghujung pembelajaran pada kesempatan pagi kali ini ya. Nah, sekarang kira-kira Anda bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan apa materi yang kita dapat dan kita pelajari hari ini. Silakan, Mas Danan. Hari ini kita telah belajar melakukan pembongkaran dan pengukuran pada transmisi manual, Pak. Ya, pertanyaan. Ya, mungkin ada lagi? Saya Silakan, Mas Muhammad. penyebab transmisi sulit masuk gigi dan suaranya kasar saat masuk gigi sinkronis ring sinkronis aus, Pak. Ya, jadi kesimpulan kita, ya jawaban yang bagus dari Mas Roman dan Mas Dana tadi ya. Kesimpulan yang saya dapat berdasarkan tadi hasil tertutup adalah kenapa dia sudah masuk dan timbul suara kasar, yaitu karena terjadi keharusan pada ring sinkronis. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama kita perlu melakukan perawatan secara teratur pada transmisi berupa penggantian oli. Yang kedua kita perlu untuk apabila terjadi kerusakan maka perlu dilakukan pembongkaran pemeriksaan untuk melihat komponen yang rusak atau aus. Untuk kemudian diganti komponen yang aus tersebut. Kalau tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Kemudian yang menjadi masalah dari transmisi sulit masuk dan dipaksa bisa tapi timbul suara kasar adalah karena terjadi keharusan di ring sinkronis. Cukup jelas ya? Ya, kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan HP-nya disiapkan di atas meja.
Bapak akan bagikan soal evaluasi atau penilaian lewat Google Form. Bapak kirim linknya lewat WA, silakan dibuka WA-nya masing-masing ya. Sudah ya? Sudah. Linknya silakan diklik. Coba. Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Tidak boleh melihat pekerjaan temannya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Coba saya. Hadi sudah selesai? Hadi Afriza? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah selesai semua ya, nanti kita akan langsung otomatis masuk di Bapak ya. Ya. Jadi yang belum tuntas nanti akan mendapatkan premiji ya. Ya. Nah, nanti Bapak kirim lewat Ya. grup WA. Siapa ya? Ya, karena setelah kita melaksanakan pembelajaran yang cukup panjang pada kesempatan pagi ini ya, kira-kira apa kesan kalian terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Menyenangkan. Menyenangkan? Ya. Bermanfaat banget, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran pada kesempatan kita pada pertemuan selanjutnya, silakan sampean mencari informasi di internet ya. Silakan browsing. Kemudian sampean cari tentang bagaimana transmisi otomatis itu bekerja. Komponennya apa saja dan jenis-jenisnya. Silakan cari di internet, boleh dari Google, dari YouTube ya. Nanti silakan dirangkum di buku tulis. Cukup jelas tugasnya? Jelas. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat. Silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.